Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naning Karina Tiarani dengan NIM F1A02510107. Baiklah, pada presentasi ini saya akan membahas tentang pentingnya mengganti alat transportasi menjadi sepeda. Kita akan melihat berbagai alasan mengapa sepeda menjadi alternatif yang baik, kelebihan dan kekurangannya, dampak positif jika banyak orang bersepeda, serta tips memulainya. Semoga setelah mendengar materi ini, kita bisa lebih sadar bahwa perubahan kecil seperti memakai sepeda dapat membawa dampak yang besar. Di zaman sekarang, masalah transportasi menjadi hal yang hampir setiap hari kita rasakan, mulai dari kemacetan, polusi udara, kebisingan, sampai biaya transportasi yang makin meningkat. Kondisi ini menuntut kita mencari pilihan transportasi yang lebih murah, lebih sehat, dan lebih ramah lingkungan. Salah satu pilihan yang paling sederhana dan bisa dilakukan siapa saja adalah bersepeda. Meskipun terlihat sepele, bersepeda sebenarnya memiliki manfaat yang bisa kita rasakan langsung, baik secara individu maupun masyarakat. Mengapa kita perlu beralih ke sepeda? Ada beberapa alasan kuat kenapa sepeda menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, sepeda dapat membantu mengurangi polusi udara. Kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang emisi terbesar. Dan dengan bersepeda, setidaknya di jarak dekat, kita sudah mengurangi emisi tersebut. Kedua, sepeda dapat membantu mengurangi kemacetan. Bayangkan, jika sebagian orang yang biasa memakai motor mulai berpindah ke sepeda, pasti jalanan menjadi jauh lebih ringan. Dan ketiga, sepeda sangat hemat biaya. Tidak perlu membeli bensin, pajak kendaraan, atau perawatan mahal. Selain itu, bersepeda juga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kita bisa bergerak, membakar kalori, dan mengurangi resiko penyakit seperti obesitas atau penyakit jantung. Jadi, selain membantu lingkungan, kita juga membantu tubuh kita sendiri. Kelebihan menggunakan sepeda. Kalau kita lihat lebih dalam, sepeda memiliki banyak sekali kelebihan. Sepeda adalah transportasi yang 100% ramah lingkungan, karena tidak menghasilkan emisi apapun. Ini sangat berbeda dengan kendaraan bermotor yang menghasilkan gas buang. Selain itu, sepeda sangat murah perawatannya. Kita hanya perlu memastikan rantai dan remnya berfungsi dengan baik. Tidak perlu isi bensin, tidak perlu bayar parkir mahal, dan tidak perlu servis besar berkali-kali. Dan dari sisi kesehatan, bersepeda juga sangat bermanfaat. Aktivitas ini membuat tubuh kita lebih aktif, memperkuat otot, memperbaiki kualitas pernafasan, dan menaikkan stamina tubuh. Kemudian, bersepeda juga dapat mengurangi stres. Saat bersepeda, kita biasanya menikmati angin dan suasana jalan, sehingga pikiran menjadi lebih segar. Dan sepeda juga fleksibel karena bisa melewati gang sempit yang tidak bisa dilalui oleh mobil ataupun motor besar. Dan satu lagi, sepeda tidak menimbulkan kebisingan sehingga lebih nyaman untuk lingkungan sekitar. Namun, sama seperti alat transportasi lainnya, sepeda juga memiliki beberapa kekurangan. Untuk perjalanan jauh, tentu sepeda kurang efektif karena membutuhkan waktu lebih banyak dan tenaga lebih besar. Selain itu, sepeda sangat terpengaruh oleh cuaca. Saat hujan, kita bisa kehujanan. Saat panas terik, kita bisa kepanasan. Ini membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Kemudian, sepeda tidak bisa membawa banyak barang. Kapasitasnya terbatas sehingga kurang cocok untuk yang sering membawa beban besar. Dari sisi fisik, sepeda membutuhkan stamina. Orang yang kondisi fisiknya kurang stabil mungkin akan cepat lelah. Selain itu, faktor keamanan juga penting. Jika jalan raya tidak memiliki jalur sepeda, maka pengendara sepeda harus ekstra hati-hati agar tidak tertabrak kendaraan bermotor. Walaupun ada kekurangan, sebagian besar sebenarnya bisa diatasi dengan perencanaan yang baik, seperti memilih waktu yang tepat atau memakai perlengkapan keselamatan. Kalau kita bayangkan, banyak orang mulai bersepeda, dampaknya pasti akan sangat besar. Polusi udara akan berkurang drastis, kualitas udara menjadi lebih bersih dan sehat untuk dihirup. Kemacetan juga akan berkurang karena jumlah kendaraan bermotor mulai menurun. Kota menjadi lebih nyaman, lebih sunyi, dan lebih aman untuk ditinggali. Penggunaan bahan bakar minyak atau BBM juga menurun. Ini bagus untuk ekonomi negara karena impor BBM bisa dikurangi. Selain itu, masyarakat akan menjadi lebih sehat. Orang yang terbiasa bersepeda biasanya lebih bugar,
tidak mudah sakit, dan lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari. Jika budaya bersepeda sudah menyebar luas, kota bisa menjadi lebih tertata, lebih hijau, dan lebih manusiawi. Banyak negara maju sudah membuktikan hal ini. Tips memulai bersepeda. Untuk mulai bersepeda sebenarnya sangat mudah. Kita tidak perlu langsung menempuh jarak jauh. Biasanya, mulailah dengan jarak dekat seperti ke minimarket, ke sekolah, atau ke rumah teman. Gunakan helm dan perlengkapan keselamatan lainnya seperti lampu depan dan belakang. Ini penting agar kita tetap aman di jalan. Pilih rute yang aman dan tidak terlalu ramai. Jika memungkinkan, gunakan jalur sepeda. Sebelum berangkat, pastikan kondisi sepeda baik, terutama bagian rem, ban, dan rantai. Pastikan tidak ada yang longgar atau rusak. Jangan lupa untuk membawa minum agar tidak dehidrasi, apalagi saat cuaca sangat panas. Kalau sudah terbiasa, barulah kamu bisa meningkatkan jarak sedikit demi sedikit. Baiklah, sebagai kesimpulan, bersepeda adalah pilihan transportasi yang sederhana, murah, dan membawa manfaat besar. Selain membuat tubuh lebih sehat, bersepeda juga membantu menjaga lingkungan tetap bersih dan mengurangi kemacetan. Mulai bersepeda tidak harus langsung jauh. Mulailah dari hal kecil dan lakukan secara konsisten. Jika kita semua ikut berkontribusi, kota yang kita tempati bisa menjadi lebih nyaman, bersih, dan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa menjadi inspirasi untuk mencoba bersepeda lebih sering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.